Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan para ustadz yang berada di komplek Masjid Izzatul Islam, yang kami hormati juga, yang kami muliakan juga para pengurus Masjid Izzatul Islam. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan para pengurus ini senantiasa diberikan kesehatan. Kalau sakit siapa yang nak ngurusinya, ya? Nah, makanya kita senantiasa doakan beliau-beliau ini. Mereka ini adalah pejuang kemakmuran masjid, ya. Salah satu, ya, orang yang ditanamkan dalam hatinya iman yang kuat, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memakmurkan masjid. Dan mudah-mudahan kita doakan juga, ya, para pengurus masjid ini juga senantiasa memakmurkan ustadz-ustadz yang datang ke sini. Amin ya rabbal alamin. Iya, sinergi antara pengurus dan para ustadz, dan sinergi juga pada masyarakatnya, ya, sehingga terciptalah orang-orang yang senantiasa setiap harinya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masjid besar tapi orangnya dekati, tetapi ada juga masjid yang kecil membludak sampai keluar orang-orangnya. Dan alhamdulillah saya lihat juga di Masjid Izzatul Islam baru pertama kali aku, ya Bapak Ibu, ya, Masya Allah, meskipun subuh ibu-ibunya ramai. Dah ketiga, ya Bu, banyak, ya. Iya, banyak, tapi menyempatkan diri ke sini nih sangat luar biasa, ya. Membagi-bagi waktu. Istilah orang di perkantoran itu manajemen, bahasa manajemen waktunya, ya. Untuk masjid ada, untuk rumah dan suami ada, ya. Dan bapak-bapaknya juga alhamdulillah luar biasa banyak. Seperti sholat Jumat, ya, sholat subuhnya tadi seperti sholat Jumat banyak. Cuman anak-anak mudanya pada kemana? Pada begadang, ya. Kita doakan anak muda-muda kita juga bisa membersamai kita di subuh, di setiap subuhnya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan orang-orang dari komplek kita ini, ya, yang mengganti posisinya di pemerintahan sana, ya. Orang-orang di jajaran pemerintah ini lagi, ya, Bapak Ibu lihat sendiri, ya, banyak kasus-kasus korupsi karena wallahu alamnya apakah tidak bertakwa dan segala macamnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur atas nikmat yang tiada terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, alhamdulillah, ya. Berkat nikmat itulah
Allah Subhanahu wa taala meringankan, ya, enteng langkah kaki kita menuju masjid yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dalam keadaan kita semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, ya. Cara bernapas kita juga tidak mengas-mengas, lemak bernapasnya, oh Bapak Ibu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, ya, nak lebaran ini, ya, tambah syukurnya, ya dah. Kalau kita yang pegawai di BUMN, Bapak Ibu, ada tak di sini? Ada, ya? Ada tak Pak Ji? Ada, ya, Masya Allah. Mungkin ada yang di PT-PT besar, kalau lebaran itu alhamdulillahirabbil alamin. Ada gaji ke-13 kabar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita adalah orang-orang, ya, orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita yang sedang membuat halaqah ini, ya, membuat majlis, ya, majlis ini merupakan sunnah. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sholat, ada yang disampaikan kepada umat dan kepada para sahabatnya. Insyaallah kita menjadi bagian dari beliau, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa nanti kelak kita akan membersamai bersama kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah yang menciptakan kita dan malaikatnya. Malaikat itu gawenya berzikir baik. Malaikat itu ada, pokoknya gawenya baik-baik galau, ya. Bersolawat kepada baginda Rasul. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, ya. Bersolawat juga kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak Bapak Ibu keutamaannya, ya. Di dunia ada, di akhirat ada. Ada orang sekarang ini katanya, ya, nak punya mobil sholawatin aja. Ada orang-orang modern, ya. Ada yang setuju, para ustadz, para kiai, para alimnya ada, dan ada juga yang tidak setuju. Tergantung kita mau kemana, ikut ustadz yang mana, ya. Tapi intinya itu membawa kebaikan sholawat ini, Bapak Ibu, ya. Tapi kita niatkan, ya, sholawat kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ya, ini yang menjadi kesaksian kami langsung melihatnya, ya, di dunia, ya. Keutamaan dapatnya di dunia, orang banyak yang sholawat, orang yang banyak-banyak membaca sholawat itu nih efeknya yang di dunia, ya. Jadi ada seorang yang alim, ulama lah, ya, ulama Bali, belajar di Timur Tengah, ya. Kemudian pamit kepada gurunya untuk pulang ke Indonesia, ke tanah airnya, ya. Ditepuk ininya, belakang dada, ditepuk, lalu menoleh ke belakang. Jadi ia sampaikan ijazah sholawat. Apa guru? Ini ada ijazah sholawat untukmu. Kalau kamu menjalankannya, nanti pundakmu ini akan merasa ringan. Tidak ada berat, ringan. Pokoknya ada solusinya. Apa itu amalannya, ya guru? Baca sholawat ini 400 kali setelah sholat isya. 400 kali setelah sholat isya.
Oh baik, qabil itu ya guru, diterima. Balik. Ya. Ternyata beliau ini adalah orang yang susah. Baju kadang sewet, kain kadang gantian katanya dengan istrinya. Sama seperti kisah Sa'labah itu ya. Nah, beliau mah itulah kain buruk ya, tidak banyak beliau ini. Karena beliau ini pencinta ilmu, apa banyak dijualnya untuk dia belajar. Habis. Jadi beliau ini diamalkannya 400 kali sholawat tadi. Allahumma, ini redaksinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah Bapak ini. Cuman kaki pas istiqomah itu agak sulit. 400 kali. Jadi beliau itu selama mengamalkan sholawat ini menjadi orang yang kaya. Murid-muridnya ada kurang lebih 1000-an. Masuk ke pesantrennya gratis, tempat tidur gratis, dan makan minumnya juga untuk 3 kali makan gratis dari beliau. Wallahu a'lam. Kata beliau seperti mendapatkan pohon uang di depan rumahnya. Ya, tapi bukan ada pohonnya, seperti ya, ada terus yang datang ya menawarkan infak, menawarkan harta kepada beliau untuk santrinya. Kayak kita lah ya, bingung mau mengeluarkan zakat mal kita kemana. Kita datang ke panti asuhan ya, kita datang ke masjid untuk diberikan kepada pengurus masjid untuk dikelola dengan baik. Seperti itulah beliau. Orang-orang yang kaya yang datang bermobil baguslah datang ngantar ke duit ya, beliau terima untuk santri untuk beli beras, untuk beli lauk. Ini ya keutamaan yang beliau dapat. Ya, Masya Allah. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mengamalkan ya. Beliau tinggal di Parung, Bogor. Ya. Namanya saya lupa. Saya sering sekali dengar ceramahnya yang menyampaikan, beliau tuh menyampaikan ceramah-ceramah itu, mengharapkan masyarakat ya agar senantiasa sejahtera dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, mendapatkan keutamaan di akhirat. Ya. Ini kami dengar ya dari guru kami yang menyampaikan melalui kajian kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Banten. Syekh Nawawi Al-Banten. Yang ngarang orang Banten, yang mengkajinya orang-orang Jawa ya, di Jawa Timur, ya, di Jawa Barat. Kitab-kitabnya banyak dikaji di pondok-pondok Jawa, di Jawa sana, di Jawa Timur, Jawa Barat, ya, Tasik dan sebagainya. Ya. Jadi di kitab itu ada seorang yang alim punya tetangga meninggal. Ya, tidak lama orang yang alim ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bermimpi dengan orang yang meninggal tadi, bermimpi. Jadi Syekh atau orang alim ini bertanya kepada tetangganya yang telah meninggal tadi, "Mak mana keadaanmu di dalam kubur?" "Iya, aku nih ketakutan." Dijawabnya seperti ngobrol ya. Dijawabnya katanya, "Iya, aku nih merasa ketakut, tetapi ada yang datang sesosok yang sangat menyenangkan diriku, ya, yang menghibur diriku." Lalu penasaranlah saya, siapa dia? Dia menjawab, "Ya saya, aku adalah ya yang senantiasa kamu baca ketika kamu berada di dunia." "Apa yang aku baca?" "Sholawat kepada baginda Rasul." Nah, jadi di dalam kubur
ia merasa tenang, ada yang menjaga karena senantiasa ia membaca sholawat. Nah, ini keutamaan dia dan di dalam kubur atau akhirat ya. Sama lah seperti kita senantiasa membaca surah Al-Mulk ya, dijaga oleh Allah dari azab kubur. Kalau kita membaca setiap hari sebelum tidur ya, kita baca surat Al-Mulk seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan juga sholawat ini juga tersampaikan kepada para sahabat, para keluarga, para pengikutnya hingga kita ila yaumil akhir. 2 bulan yang lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengaminkan doa ya yang senantiasa dibaca, yang selalu dibaca imam kita di mihrab ini ya. Doanya hafal kalau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hampir setiap hari kalau sudah memasuki bulan Rajab ya, kita aminkan amin ya. Itu doa agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita diberikan umur yang panjang bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ada orang-orang tetangga kita mungkin, saudara kita mungkin ya, yang sudah mendahului kita tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Maka artinya dia bertemu dengan bulan Ramadan itu ya, yang kemarin itulah ya. Dan kita alhamdulillah masih Allah sempatkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tibalah waktunya ya, besok sudah Lebaran, sungguh tidak terasa. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tidak terasa ya, sudah Lebaran. Baru kemarin aku semangat nian sholat di Masjid Izzatul Islam, sholat tarawih, tadarusan, dengar tausiah. Besok sudah makan ketupat ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak terasa itu karena banyak malasannya ya, banyak main-mainnya. Apalagi sekarang kan ada gadget Bapak Ibu ya, kalau lagi suntuk nengok TikTok nengok Facebook ya. Nah, jadi itu mungkin yang tidak membuat kita terasa, seperti lewat saja ya. Tetapi kalau kita dijalankan bersama dengan ketakwaan kita ya, misalnya sudah sahur kita tidak tidur lagi ya, berzikir di masjid sampai waktu syuruk, kita sholat isyraq ya, sudah tuh nunggu waktu duha. Iya ada Bapak Ibu, sudah duha, ada anak kecil kita suap makan ya. Terus sudah itu sudah selesai anak kita tadarusan di rumah ya, dapat 3 juz. Sudah tuh sebelum dohor 11 sudah di masjid kita berzikir lagi. Nah, insya Allah itu lebih terasa. Tetapi aku yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau jamaah di sini taatnya luar biasa ya. Ya. Banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para alim, para ulama dan orang-orang ya. Ya, semacam kita lah orang-orangnya, meskipun kita awal merasakan sedih ya. Sedih karena ditinggalkan bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan ini memberikan kita pendidikan ya, mendidik kita. Sangat sedihnya ya, karena bulan ini yang pertama kata Nabi pernah menyampaikan di awal Ramadan, beliau berkhutbah, ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi fihi khairum min alfi syahr. Ya.
Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia kalian telah dinaungi oleh bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mulia bulan ini. Saking mulianya bulan Ramadan ini Bapak Ibu menjadi raja, menjadi penghulu segala bulan. Dari 12 penghulunya, pemimpinnya adalah bulan Ramadan. Ya. Syahrul Mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Berkah ini Bapak Ibu banyak kebaikan-kebaikan yang datang. Benar Bapak Ibu ya? Baik. Ya, kalau kita nak berbuka, ada rezeki untuk berbuka. Benar tak? Ada ya? Di masjid ini ada buka bersama Pak Haji. Khususnya, Masya Allah ya. Ada berbuka untuk para pengurusnya. Dan di bulan Ramadan ini mengapa sedih ya? Karena ada malam Qadar, malam kemuliaan. Di malam-malam lain, di bulan yang lain tidak ada. Oleh sebab itu inilah yang menjadikan kita semuanya sedih. Ulama-ulama di Arab itu ya banyak menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah sesudah sholat tarawih, nangis mereka Bapak Ibu. Nangis. Tidak ada lagi sholat tarawih ya. Karena biasa mereka tuh seharinya 1 juz di Arab itu. Untuk sholat tarawihnya 20 rakaat, mereka baca 1 juz. Jadi pas 30 hari ya, kita genap Pak Haji ya, 30 hari melaksanakan ibadah puasa. Sedih karena kita juga ditinggalkan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kesabaran. Wa huwa sabru wa huwa syahrus sabr sawabuhul jannah. Bulannya sabar. Sabar pahalanya adalah surga. Kemudian juga bulan ini merupakan bulan ditambahkannya rezeki dari Allah ya. Ada tambahan rezeki, baik rezeki yang bersifatnya materi ya maupun non materi. Ini yang lebih penting nih, non materi. Allah berikan kita rezeki semangat datang ke masjid ya, semangat berpuasa, menahan haus dan lapar. Bukan hanya haus dan lapar ya, ia bersemangat juga untuk menjaga lisannya, menjaga tangannya ya, menjaga matanya, semua ya yang membatalkan pahala puasanya ya. Jadi kita termasuk yang mana? Kalau kita hanya menahan lapar saja, inilah puasa orang-orang awam. Sah tidak? Sah. Tetapi pahalanya dapat atau tidaknya wallahu a'lam. Saya yakin ya jemaah masjid kita sudah paham benar, ada sebelum Ramadan tiba ada tarhib ya, penjelasan-penjelasan dari para ustadz kita yang menjelaskan kepada kita tentang berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat penting untuk kita semua ya. Di surah Al-Baqarah ayat 185 di akhir ayatnya ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ya, ketika kita sudah tidak berada lagi dan tidak bersama lagi dengan bulan Ramadan ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Ayat ini memberikan kita sebuah nasihat yang penting Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ya kita paham ini ya. Pertama, walitukmilul iddata. Sempurnakanlah bilangan puasa. Ya. Kalaulah kita sudah sempurna puasanya, berapa hari kita? 30 ya. Ada itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di katanya di Papua ya, viral di Facebook itu. Tanggal 28 kemarin Pak Haji
sudah lebaran, sudah takbiran, sudah lebaran mereka ya. Wallahu a'lam ya, ikut ilmu yang mana gitu kan. Sedangkan Arab Saudi ya belum. Ya biasanya kan dari sana ya. Dan negara-negara yang lain juga belum terlihat bulan. Melihat apa itu? Sebelumnya ada lagi yang lihat katanya di SMS-i oleh Allah. Ngane-ngane Bapak Ibu ya, ada itu sebelumnya di tahun yang lalu ya, ada itu sudah lebaran duluan katanya dapat apa tuh? Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipercaya Bapak Ibu. Ya kita yang awam ini ikut saja pemerintah melalui Departemen Agama. Kami pun begitu ya, para kawan-kawan di Pemkot, para dai Pemkot ya ikut pemerintah ya. Ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah. Mereka itu ya tolong kirim utusannya ya. Nanti ada bagiannya ya oleh pemerintah pusat yang ada di Jakarta, Menteri Agama kita ya diperintahkan untuk mencari bulan ya, biasanya di atas ketinggian ya. Alhamdulillah jam 7 semalam sudah diumumkan bahwa kita hari ini masih berpuasa. Kata beliau bulan belum terlihat, maka kita semalam tarawih lagi dan hari ini pun kita berpuasa lagi dan genap 30 hari. Alhamdulillah ya. Jadi kata Allah, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan puasamu. Alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan untuk menggenapkan bilangan puasa kita 30 hari ya. Ada tahun-tahun sebelumnya ada 29 hari. Itu sah Bapak Ibu ya, sudah biasa. Dan Rasul pun pernah mendapatkan ya ada 29 hari. Tetapi jangan tinggalkan semangat berpuasa kita semuanya. Meskipun kita tidak berada lagi di bulan puasa, tangan kita masih tetap berpuasa. Kalau kita di pemerintahan banyak uang-uang rakyat, Bapak Ibu ya, jangan diambil. Ya, kita berpuasa, kita sudah dididik oleh Allah di bulan Ramadan ini ya untuk berpuasa tangan kita. Itu adalah hak-hak orang lain. Kita digaji oleh pemerintah. Misal kalau kita bekerja di pemerintahan, di sebuah PT mungkin ya, mengelola uang, mengelola barang ya, tidak kita ambil karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita ya tidak berjalan ke tempat yang dilarang Allah ya. Mata kita melihat yang baik-baik saja, terutama mulut kita Bapak Ibu ya, lidah kita yang tak bertulang ini seringkali mungkin ya kata-kata kita menyinggung orang, mencibir orang. Kita tetap berpuasa, senantiasa yang kita keluarkan adalah kebaikan ya, kata-kata yang baik ya kepada para tetangga kita, teman-teman kita, kerabat kita. Tetap berpuasa. Nah, kita jaga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah semangat berpuasa kita. Nanti kita lanjutkan lagi, sudah Lebaran Idul Fitri ya, puasa Syawal ya, yang pahalanya itu seperti puasa sepanjang tahun. 30 kali 10 300 ya, itu maknanya. Dan 6 hari dikali 10 jadi genap 360 hari ya, artinya sepanjang tahun, seperti puasa sepanjang tahun ini pahalanya. Sudah walitukmilun iddata Bapak Ibu, walitukabbirullaha, dan agungkanlah nama Tuhanmu, nama Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullah, kita agungkan. Apa maknanya Bapak Ibu?
Walitukabirullah. Pak Haji. Takbiran kita Bapak Ibu, ya. Sudah puasa kita takbiran sunnah, ya. Masya Allah, sunnah Rasulullah. Kita takbiran di masjid, ya. Sudah sholat maghrib biasanya Bapak, Pak Haji. Sudah isya kita takbiran, ya. Biasanya anak-anak yang sering mukul beduk, ya. Kita bapak-bapak di sini takbiran sampai kita mau sholat Idul Fitri, ya, terus takbiran sudah cuma sehari itulah takbirannya, kecuali kita takbirannya di sholat sholat Idul Adha, ya, sampai 3 hari, ya, ada menyembelih kurban, hewan kurbannya, itu takbiran terus sunnahnya. Nah, kita agungkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita Bapak Ibu semangat, ya. Meskipun kita misal, ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang lebaran ini banyak ujian, ya. Jangan bersandar yang lain Bapak Ibu. Kita bersandar di tiang yang kuat, ya. Suatu saat nanti tiang itu kalau diterpa gempa roboh, ya. Kita bersandar rizki kita kepada, ya, kita akan tua, tidak bekerja lagi, ya, tidak bersandar dengan yang lain. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah senantiasa kita akan menjadi orang yang semangat dalam kondisi apapun. Bayangkan Bapak Ibu, dalam sejarah, ya, nama pejuang kita namanya Bung Tomo, ya. Kata beliau, saya bingung kalau tidak ada kata takbir Allahu Akbar, dengan cara apa lagi aku membangkitkan semangat para pemuda untuk melawan penjajah. Maka dengan kalimat Allahu Akbar itulah, ya, dengan kata-kata itulah cuman bisa membakar semangat, ya. Dan mereka pun orang-orang dahulu tuh tidak berpikir, Bung Tomo, kalau kita menang merdeka ini, aku jadi pejabat di mana? Tidak. Mereka, ya, tulus ikhlas menjaga negara Indonesia. Bayangkan kalau orang sekarang ini, ya, kita mengkampanyekan calon kita, minta jabatan, ya. Kalau orang-orang dulu lain Bapak Ibu, ya, takwanya luar biasa. Jadi ini penyemangat Bapak Ibu, ya, buat kita kalimat Allahu Akbar ini, ya, tidak ada, ya, yang kita sandarkan kecuali hanya Allah saja, ya. Apapun kita minta dengan Allah, termasuk, ya, zaman ini hari, ya, susah payah. Tetapi aku lihat wajah-wajah orang sini, ya, wajah yang senantiasa sejahtera, amin, ya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah menjadi contoh masjid-masjid yang lain, amin, ya, selalu bersahaja, tersenyum Pak Haji, ya, Masya Allah, ya, insyaallah senantiasa kebahagiaan selalu berada bersama kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Allah yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, ya. Kita nih ada dari kita nih yang mengaku dari keturunan Nabi misalnya, sepertinya tidak ada, ya. Tetapi Allah dengan maha kebesarannya kita diberi hidayah, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, noleh kita, ya. Woi, bulan puasa dulu kita dipanggil. Puasa kita kan galau-galau Bapak Ibu. Nah, ini kasih sayang Allah kepada kita, ya. Kita lihat riwayat, kita lihat sejarah yang lalu, bagaimana Nabi Nuh memiliki anak, ya, tidak beriman kepada Allah, anak Nabi Bapak Ibu. Ya Allah, ini kan anak aku. Allah marahi, anak turid, antum turid, punya kehendak.
Wallahu fa'alun lima yurid. Allah yang lebih berkehendak. Ini ujian untukmu. Sedih Nabi Nuh itu. Harus tenggelam, ya, tenggelam oleh air bah, ya, sudah masuk kapal semuanya dalam sejarah. Nabi Nuh ini termasuk nabi yang umurnya panjang, hampir 1000 tahun, 970 tahun umur beliau itu, ya. Dan umatnya juga sedikit, susah beliau, ya. Jadi harus ditenggelamkan daripada nanti mereka ini anak-anaknya musyrik. Jadi kata Nabi Nuh berbicara kepada Allah, ya, tenggelam kembalilah, sudah selesai. Jadi pengikutnya sedikit Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad SAW ini alhamdulillah sampai sekarang, ya, Nabi akhir zaman. Jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, ya, bisa menjalankan ibadah puasa. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti sejenak makan di siang hari. Masya Allah, tabarakallah, ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana, ya. Mudah-mudahan Allah, ya, tidak membelokkan hati-hati kita kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, la'allakum tashkurun, ya, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah kita semuanya termasuk orang yang bersyukur. Sudah pada zakat fitrah semua. Aku jingwa itu banyak beras. Nak dibagikan Pak Ji? Masya Allah, Ge. Sudah mungkin sore, ya, biasanya habis zuhur. Nah, siap-siap nanti penerima mendapatkan kupon Pak Ji. Mau langsung, dan ada kupon lagi. Tidak berebutan Pak Ji. Nah, berarti orang Palembang ini memang ramah. Jadi itu hoax katanya orang Palembang itu barbar. Rebutan rendang kemarinnya fitnah, ya. Fitnah, barbar. Berarti tanpa kupon lagi kita tertib Pak Haji, ya. Itu membuat orang-orang yang ada di Jakarta di mana itu pada balik galau mereka, ya, pada balik galau untuk menjaga nama baik kota kelahirannya. Jadi mereka buat rendang 300 kilo katanya untuk dibagi-bagikan, dan masyarakatnya aman tentu ini, tidak berebutan, ngantri panjang, tidak rebutan, dibagikan ayam kecap dan rendang. Ya, Masya Allah, ya. Termasuk jamaah yang ada di sekitar kita ini, kata Pak Haji, tanpa kupon, orangnya berbaris rapi, tinggal dibagikan untuk digunakan sehari-hari untuk dimakan. Apa? Ke rumah juga ada, ya, ke rumah langsung diantarkan. Oh ya, Masya Allah. Ini sudah lama Pak Haji, ya, kegiatan ini. Insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan. La'allakum tashkurun, ya. Mari kita jaga rasa syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita pergunakan waktu kita dengan baik, ya. Kita maaf-maafan kepada orang yang mungkin, ya, tersindir oleh kita dan sebagainya. Kita mulai, kata orang di Pertamina tuh, mulai dari nol lagi, ya, tapi terus nol baik, ya, sampai 11 bulan ke depannya, karena kita sudah dididik oleh bulan Ramadan ini menjadi hamba yang baik, dan terutama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjadi hamba yang takwa, ya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala, ya, jaga kita dari keburukan-keburukan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, kebaikan, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Langsung doa apa sih? Iya, doa, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita doa sejenak, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala Muhammad wa taqat ala ta'ati wa tawahadat ala da'wati wa ta'ahadat ala nusrati syari'ati. فوثق اللهم ربيطتها واهدها سبلها ومالها بنورك الذي لا يهدى واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.